Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Waktu terasa begitu cepat ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak terasa bahwa saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasakan pertolongan Tuhan selama dalam hidup kita, saudara. Banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari kami bangun, kami boleh menerima kekuatan kesehatan. Kami bisa menggerakkan organ tubuh dengan baik Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan dalam hidup kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu di tempat ini datang kepadamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Kami menerima kuasa, lawatan, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, dalam persiapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan hentar mereka semua sampai di tempat ini Tuhan. Untuk kami semua bersuka cita dalam Engkau ya Tuhan. Kami memuji dan besarkan nama-Mu. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk menaburkan benih firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi alat-Mu yang heran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah dari awal pertengahan saya pada selesainya, semua ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya, kami yakin Tuhan, semua yang ada pada pagi hari ini diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Terima kuasa pencurahan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indahnya kasih Tuhan. Menyertai hidupku sepanjang hidup kami Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih
kasih Tuhan. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berhenti. Ku ada hari dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi sehabis. Katakan ku ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. ucapkan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang tak pernah Ku ada hari ini karena kasih Tuhan. Ku ada hari ini dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis
akan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Tidak pernah Kau meninggalkan kami yatim piatu, Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tutup pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa Kau beri yang ku minta. Sekali katakan, Tuhan terima kasih, haleluya. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tutup pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang sekali lagi, Kau selalu ada bagiku. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan, haleluya. Amin. Pujian tadi mengatakan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rasakan kalau saat ini kita merasakan perjalanan waktu begitu panjang. Tapi sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita ada sampai pada saat ini. Pujian pertama saya persilakan. Allah kita heran dan besar. Besar Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang sekali lagi, Allah kita heran dan besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar,
yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, Besarkan namanya, besarkan nama Tuhan, haleluya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus oleh-Nya, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Sudah capek ya, berdiri terus ya. Persembahan kedua dijalankan. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagi kita. Petugas persembahan saya persilakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam kehidupan kita. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib,
bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya Saja Bapak Ibu Saudara bagi hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari aku merasakan berkat melimpah. Ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa hebat ku menyaksikan, betapa hebat ku menyaksikan, betapa hebat ku menyaksikan perbuatannya yang Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita yang ada sampai saat ini karena keajaiban Tuhan. Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita, firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya, dan firman-Nya biar tertanam dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dia sungguh ajaib dalam kehidupan kita, saudara. tak ada yang Tak mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. yang telah berfirman dan Semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. tak ada yang tak mungkin bagiku. Sepanjang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam Hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Katakan, sungguh ku percaya Kau sembuhkan sakitku. Ku percaya tiada yang Mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya.
Inilah saatnya kami memberikan ruang dan kesempatan untuk Roh Allah bekerja melalui firman yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Urapi hamba-Mu Bapa, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, biarlah hanya Engkau yang tampak. Jangan sampai hamba-Mu mencuri sedikit pun kemuliaan daripada-Mu. Jangan sampai hamba-Mu mengurangi atau menambahi apa yang Kau taruh di dalam hidup hamba-Mu Bapa. Mari saat pagi hari ini Engkau bekerja bagi setiap hati yang haus, setiap jiwa yang dahaga, mereka yang memerlukan kasih dan kuasa-Mu hari ini. Mereka siap Engkau lawat Tuhan. Mari Tuhan, bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, ketika kami boleh ada berdiri di dalam hadirat-Mu, bahwa kami lebih lagi untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu, bahwa lebih lagi kami menikmati indahnya di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih beracara Roh Kudus sampai pada akhir ibadah ini. Dan kami selesaikan, oh Tuhan Yesus, semuanya ini di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka hati hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh yes. Ya, semangat sekali saudara. Haleluya. Ya, harus begitu ya. Apapun yang terjadi harus semangat kakak, semangka. Ya. Semangat. Ya. Kalau kita sudah kehilangan semangat, waduh. Ya. Pasti ya hidup ini kurang ya. Seperti sayur kalau kurang garam, seperti itulah ya, hambar. Hidup perlu harus bersemangat. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Saat pagi hari ini mari kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, PPT atau PowerPoint ya bisa dibantu untuk saat pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita buka firman Tuhan saat pagi hari ini 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, tentunya ayat ini tidak asing bagi saya dan saudara ya. Ayat ini juga jadi ayat hafalan di sekolah minggu. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah ketemu, mari saudara sudah ketemu katakan haleluya. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan sekali lagi untuk kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang hitungan ketiga. Mari saudara, kita memberikan satu standing ovation untuk firman Tuhan dengan kita berdiri membaca firman Tuhan. Baca yang lantang, karena berbahagialah mereka yang membaca, berbahagialah mereka yang mendengar, berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Hitungan ketiga kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, firman Tuhan saat pagi hari ini saya berikan judul encounter. Saudara, apa itu encounter? Ya, dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris ya, supaya saudara kalau lihat YouTube, lihat medsos ada tema-tema khotbah encounter itu apa, saudara ya, biar kita sedikit ya lumayan lah daripada tidak. Itu ya, encounter atau perjumpaan dalam bahasa Indonesia, perjumpaan. Katakan perjumpaan ya, saudara. Puji Tuhan, hari ini saya senang bisa berjumpa Ko Sulis yang ya wajahnya bersinar ya. Saya senang berjumpa ya dengan Ibu Pangabean yang senyum-senyum ya, dan jemaat yang lain ya. Puji Tuhan ya, ada Yona yang
Ya, ketawa lepas, ya jangan terlalu lebar nanti lalat masuk mulut ya. Perjumpaan, kata perjumpaan itu saudara atau berjumpa adalah bertemunya seseorang dengan yang lain dalam suatu situasi atau kondisi. Ya, perjumpaan, berjumpa, bertemunya. Saat hari ini saya bertemu dengan saudara, ya saudara bertemu dengan yang lainnya, itu namanya sebuah perjumpaan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan adalah suatu peristiwa bertemunya seorang yang percaya kepada Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Ya, entah saudara menjadi orang percaya sejak saudara di dalam kandungan, atau saudara percaya Yesus ketika saudara anak-anak, remaja, pemuda, bahkan mungkin di usia saudara yang dewasa dan ya sudah senja, manula, saudara percaya sama Tuhan, perlu yang namanya itu satu peristiwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sangat perlu sekali dan sangat penting ini. Sebab ketika kita ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, siapapun itu, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, maka yang terjadi kehidupan kita, ya, kekristenan kita, ya, menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Katakan biasa-biasa saja. Ya. Kalau saudara belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kekristenan saudara mengikut Tuhan hanya biasa-biasa saja. Kita perlu mengalami perjumpaan Tuhan. Perjumpaan Tuhan ini bukan sekali saja, saudara. Ada beberapa kasus yang saya dengar, beberapa orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mendapat satu pengalaman perjumpaan pribadi dengan wujud Tuhan itu. Ya. Ada seorang anak sekolah minggu yang bercerita, orang tuanya bercerita di dalam tidurnya. Saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, nak, nanti adikmu lahir, kasih nama ini sama adikmu. Dan ketika dia bangun, dia bilang kepada ayah ibunya, ayah, bunda, mama, aku loh mimpi ketemu Tuhan Yesus. Wah, ya. Ketemu Tuhan Yesus, adik suruh kasih nama. Ada juga saya mendengar bagaimana ya seorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, datang dengan gambaran sosok, ya, berjubah putih, ya. Saya nggak tahu saudara yang hadir saat hari ini, ya, apakah pernah mengalami seperti itu, ya? Ada gambar-gambar yang di sini yang ini gambar-gambar yang berusaha seorang seniman yang ingin menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ya. Ya, bersyukur kalau saudara pernah mengalami perjumpaan. Ada seorang keluarga baru pertama kali percaya sama Tuhan. Ada persoalan permasalahan. Ada seorang anaknya bercerita. Ya, saya melihat Tuhan Yesus ada di luar rumah kita, tapi dia nggak mau masuk. Katanya dia nggak bisa masuk. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang dialami dan berbeda. Apakah perjumpaan dengan Tuhan itu seperti itu, saudara? Mari saat hari ini kita mau belajar, saudara. Ya, mari kita belajar saat hari ini beberapa contoh tokoh-tokoh yang saya ambil. Ada begitu banyak tokoh, tapi saya ya mengambil ada 3. Kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup ya 1 atau 2 saja. Tapi itu gambaran bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dasarnya perjumpaan dengan Tuhan, pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, sesuatu yang besar itu terjadi. Sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Ya. Sesuatu yang hebat itu dinyatakan, saudara.
Saat kita mengalami pengalaman bertemu dengan Tuhan, ya, bukan hanya sesuatu yang besar terjadi, mujizat pertolongan Tuhan. Ya, kita nyanyi tadi, mujizat pasti ada bagiku. Ya, sungguh ku percaya. Betul lah saudara. Saudara merindukan itu? Ya, saudara merindukan itu? Kalau saudara merindukan harus bertemu dengan Tuhan. Ya, harus bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bertemu dengan Tuhan, saudara bertemu dengan setan, ya, wah cilaka saudara, ya. Hari-hari ini di medsos, ya, yang lagi viral itu apa? Prank pocong, ya, prank pocong saudara, ya. Orang lari terberit-berit sampai kecirit saudara, ya. Hah? Lihat pocong, ya, lihat memedi genderuwo. Dan saya heran, ini banyak orang Kristen, orang percaya lebih sering ketemu barang-barang sing gak ngena, ya. Lebih sering ketemu setan, genderuwo, pocong, kuntilanak, apalagi lah saudara, ya, itu sebutkan satu-satu. Tapi jarang ketemu sama Tuhan, jarang punya pengalaman bertemu sama Tuhan. Ini ya apa ini saudara, cilaka ini saudara. Ya, saudara harus punya pengalaman. Karena ketika saudara bertemu dengan Tuhan, bukan hanya sesuatu yang besar terjadi, bukan hanya mujizat terjadi saudara, tapi iman saudara bertambah kuat. Iman saudara bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Mari kita belajar tokoh-tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak tokoh saudara. Yang pertama, Yakub. Yakub saudara, ya. Sudah tahu Yakub saudara, ya? Yakub adalah anaknya. Yakub anaknya siapa? Anaknya siapa? Waduh, jarang baca firman Tuhan, hanya sebagian, seperempat, ya. Yakub tetangga saya jual bakso, bukan saudara, ya. Nah, atau Yakub itu ada orang di Mojokerto, guru saya namanya Yakub, kan saudara. Ini Yakub di dalam Alkitab, anaknya Ishak. Yakub ini anaknya Ishak, saudara. Yakub, saudara pasti sudah tahu arti Yakub. Nah, apa saudara artinya Yakub? Dari bahasa Ibrani Yakub, ya, Yakub, saudara. Ya, saya nggak nulis bahasanya itu karena saya belum sekolah di situ. Istri saya yang sekolah, yang tahu tulisan ini melungker-melungker itu saudara, ya. Ya, tapi Yakub, ya, menumit, ya, atau menipu. Dalam lahirnya saja di Kejadian 25 ayat 26, proses kelahiran Yakub ini, ketika dia lahir, dia langsung memegang kaki saudaranya Esau. Saya baca artikel, ternyata waktu dia lahir itu dia minta lahir pertama. Kenapa dia waktu lahir langsung megang kakinya Esau? Karena dia tuh kepingin, ya, lahir duluan. Ya, sudah terbaca tabiatnya Yakub ini sejak di dalam kandungan. Menumit, ya, atau menipu. Ya, menipu itu Yakub, saudara. Ya, kita mau belajar bagaimana Yakub. Saudara pasti sudah dengar cerita ini. Ya, saudara baca cerita ini. Ya, di dalam Kejadian 25 itu sampai dengan ayat sampai Kejadian 30. Di situ saudara, Yakub itu menipu dan benar saudara. Dia menipu Esau. Yang pertama dia menipu Esau, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Dia menipu kakaknya. Menipu kakaknya dengan memberikan, merayu, ya, untuk mendapatkan hak kesulungan dengan semangkok sup kacang hijau. Sup apa? Sup iga babi? Enggak. Sup buntut depot Anda. Kan saudara, ya. Atau sup daging kambing kemarin, saudara dapat kemarin, ya. Sup kacang merah ini saudara, ya. Ya, sup kacang merah ini Bapak Gembala kalau bikin sup kacang merah, wah, luar biasa saudara. Ya, habis duluan, ya. Sup kacang merah, ya. Saudara tahu sup kacang merah, begitu besarnya Esau dalam berburu nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba di dalam pulang saudara, ya. Nah, itu ambu-ambu sing sedap. Perut lah lapar. Nah, Esau
menukar hak kesulungan. Ya. Dan ditipu oleh Yakub. Tidak berhenti di situ saja. Ketika Ishak orang tua dari Esau dan Yakub sudah tua, akan mengakhiri hidupnya, akan berakhir hidupnya, bukan mengakhiri, kalau mengakhiri bunuh diri, akan berakhir hidupnya. Sebelum berakhir masa tua, ya, dia panggil Esau, Esau kamu berburu, ya, kamu berburu sana, masak yang enak. Habis itu kamu datang untuk saya berkati, karena aku habis ini akan mati, ya. Tapi sebelum aku mati aku mau berkati. Kedengaran sama Ribkah, ya, mamanya. Wah, Ribkah ini sayang sama adiknya, ya, sayang sama Yakub. Jadi saudara, ada pelajaran banyak saudara di situ saudara sebagai orang tua. Kapan hari saya cerita sama suami, sama istri saya, ya, kita sebagai orang tua kita berusaha untuk bersifat adil, meskipun tidak bisa 100% adil. Sulit memang saudara. Ya, kalau adiknya minta ke Indomaret, saya bilang beli 2, 1 untuk kakak. Saya cari. Begitu juga kakaknya. Kakaknya sudah nggak usah dibilangin, mesti dia ambil 2 karena 1 untuk adiknya. Jangan sampai nanti kakak dibelikan ini, aku nggak dibelikan ini. Ya, berusaha adil meskipun sebagai orang tua nggak bisa 100%. Ya, sebab apa saudara, ini pelajaran Yakub dan Esau karena ketidakadilan akhirnya gegeran. Ya, ya, saya sering bilang sama anak-anak saya, dulur mek loro, ya, saudara kandung harus rukun. Ya, ini saudara-saudaramu juga harus rukun, harus kamu kasih, harus kamu sayangi, berbagi. Ya, kalau si kecil ini agak sulit saudara memang. Ya, kalau makan dapat makan dentekno di sak gitu ya saudara. Nanti punya KKI nanti baru dipepet gitu. Dituil-tuil gitu, terus habis itu pasang wajah melas. Gitu ya, pasang wajah melas gitu, karepe dikai maneh, padahal sudah habis punyanya dia. Ya, ya, kemarin makan juga gitu. Kemarin di Kungya beli bakso, makan saudara, makan kenyang. Makan bakso. Ya bilang gitu. Kalau langganan kalau ke sini itu mesti Nusantara, senengane. Langganan saudara. Ini Nusantara, wah senang wes, saya bilang besok tidak ada Nusantara karena malam ini sudah ada Nusantara. Saudara ya, saya nggak promo, tapi murah meriah, lumayan lah saudara ya. Sudah ya nggak ada. Makan habis saudara. Saya mau ke belakang, karep saya masih ada sisa, saya mau makan. Ternyata bilang gini, Pak, Kong tadi bilang saya boleh embo. Saya boleh embo. Saya bilang loh. Ini 2, saya kira kakaknya sudah makan saudara ya. Nah berarti ini tinggal 1 sama mama sama papa 1. Oh kong bilang kok boleh embo kok. Ya embo. Waduh, embo ini aku mana nih saudara ya. Ada igrek aku gitu. Terus akhirnya kakaknya bilang, Papa baksonya masih ada loh. Kamu belum makan tadi? Kak, belum Pak. Ya kakakmu, kamu belum makan. Papa belum makan, mamamu belum makan. Adikmu mesti njaluk embo. Ya, embo. Ya ampun aku nah. Ya wis gitu ya. Dibawalah pulang saudara, dibawa pulang gitu. Terus ya, saya di jalan saya bilang enggak boleh serakah. Makanan itu dibagi, kakak 1 berarti ini 1 berdua mama sama papa. Saudara. Tapi habis makan di mana? Di rumah, sampai di rumah saudara, ya kita orang tua enggak tega ya. Enggak tega saudara ya. Saya tanya papa ini. Anakmu ingahingi ingahingi. Apa kreseke dibuka-buka? Wis mangan habis kreseke dibuka-buka, didelok-delok. Apa cek lu ya? Iya Kung, ya lu ya aku panganan. Mangkane kok ngomong oleh embo. Saudara, koncone gak kumanan niki saudara. Ya, tapi orang tua sampai pulang kemarin ya, kita makan nasi ya. Kakaknya makan bakso, ya akhirnya adiknya, "Kamu mau embo lagi bakso?" Ya, enggak usah ditanya saudara, langsung ya ngambil makan disikat habis. Saya bilang ini pentol 100 ya entek, makanya pipimu kayak pentol. Ya, pipimu kayak pentol, kakan pentol, saudara. Kita berusaha untuk adil, tapi nggak bisa. Tapi kita berusaha. Ya, gegeran saudara. Yakub dan Esau. Sampai apa? Sampai pada bunuh-bunuhan. Saudara baca nanti di rumah. Kisahnya Esau sama Yakub.
Ishak bapaknya ya ditipu saudara sama Yakub. Gak kebacut ah saudara. Yakub ini nipu bapaknya saudara. Waduh saudara. Semoga anak-anak di sini ya Bapak, jangan menipu orang tuamu ya. Hei anak-anak yang masih punya orang tua jangan ditipu orang tua. Yakub ini lho mbujui wong tuane. Wis mbujui dulu rek mbujui. Bapaknya bisa dibujui saudara. Ya, untuk mendapatkan berkat itu. Ya, dia pakai bajunya Esau. Ya, potong itu Esau itu berbulu ya. Ditanya, "Ini Esau?" Ya, iki koyo aneh Yakub tapi kok ambune Esau ya karena Ishak sudah rabun enggak lihat. Akhirnya diberkatilah si Yakub ini oleh Esau. Diberkati, dapat berkat, dapat berkat, dapat berkat, dapat berkat. Setelah itu Yakub, wah, mari mbejui biasae, mari nipu, asik. Wis etuk wisan. Ya, datanglah Esau. Ketika Esau datang membawa masakan. Loh, tadi siapa? Loh, saya belum kasih ini makanan, ayah. Oh, berarti adekmu yang nipu. Esau bilang, 2 kali sudah menipu aku. Ya, 2 kali Yakub ini menipu Esau. Ya. 2 kali. Sehingga apa? Sehingga Esau timbul dendam. Esau berikhtiar membunuh Yakub setelah ayahnya meninggal. Kedengaran sama Ribka. Sama Ribka disuruh, Yakub, iki masmu muring-muring ngamuk, dendam. Ate habisi kamu. Ayo, nyenggreh. Pergi. Ya, Yakub melarikan diri ke Laban. Nah, Laban itu saudaranya Ribka. Ya. Dalam pelariannya Yakub di Laban. Kejadian 28 ayat 10 sampai 23. Di dalam pelariannya ke Laban, di situ Yakub mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan. Saudara baca di situ saudara, Yakub berjumpa pertama kali lewat mimpi, ayat yang ke-18. Kejadian 28 ayat 18. Lewat mimpi. Saudara, di situ Tuhan menyatakan janjinya bahwa Yakub tidak akan ditinggalkan. Di situ Tuhan berbicara kepada Yakub, Yakub akan diberkati. Berkat untuk Abraham dan Ishak itu turun untuk Yakub juga. Berkat regenerasi dari Tuhan itu turun juga untuk Yakub. Janji Tuhan yang luar biasa untuk Yakub. Ketika Tuhan datang berjumpa menemui Yakub lewat mimpi. Sesuatu yang besar saudara terjadi saat kita bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan mencatat bagaimana janji Tuhan yang luar biasa kepada Yakub. Sehingga tempat di mana Yakub itu berjumpa dengan Tuhan, dia beri namanya apa saudara? Betel. Rumah Allah. Makanya saudara mau ketemu Tuhan ya di rumah Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa di Betel ini pintu gerbang surga. Saudara-saudara merasakan suasana surga yang ada di rumah Allah. Saudara mau bertemu dengan Tuhan yang ada di rumah Allah. Tapi tidak berhenti cerita itu saudara. Seorang Yakub, seorang penipu yang sudah dijumpai Tuhan. Saudara, ketika dia sampai di Laban, sampai di rumah Laban saudaranya, Yakub ini dasarnya penipu. Ya dia menipu juga. Laban mertuanya yang jadi mertuanya saudara juga ditipu. Komplit sudah, kakaknya ditipu, bapaknya ditipu, saiki mertuane juga ditipu saudara. Jangan terjadi bagi anak-anak Tuhan ya. Jangan terjadi. Ya. Padahal sudah bertemu sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah nyatakan janjinya, Yakub kau tak berkati, tak sertai. Ya, tak jamin hidupmu. Tapi saudara, Yakub tidak mengalami perubahan. Ya, Yakub menipu Laban. Ya, hasil penipuannya sangat berhasil, saudara. Kalau waktu nipu Yakub dan
Ishak gak dapat hasil, dia harus melarikan diri karena mau dibunuh Esau. Tapi penipuan yang dilakukan Yakub di Laban ini, firman Tuhan mencatat, ya Yakub ini saudara, Kejadian 32 ayat Kejadian 30 itu saudara ya. Ya. Yakub mendapat kekayaan yang luar biasa saudara ya. Jadi jangan kaget saudara kalau ada orang yang sukses, orang yang kaya dari hasil menipu. Alkitab dikatakan di sana dia punya ternak yang sangat banyak dan menjadi kaya raya. Keledai, kambing, domba, unta, budak perempuan, budak laki-laki. Sogeh, malah ngeluwi sogeh dari Laban, ternak-ternaknya saudara yang warna hitam, bintik-bintik hitam, coreng-coreng hitam. Saudara, ya jadi miliknya Yakub, saudara tahu ceritanya ya, pakai daun apa? Pakai daun dahar. Ya, pakai dahan-dahanan itu saudara, supaya apa saudara? Supaya ternaknya ini ya waktu kawin yang kuat-kuat dipilih saudara ya. Ya, dibujui saudara ya. Dibujui saudara. Ya. Sehingga kira-kira ketahuan enggak orang yang menipu? Orang yang berbuat jahat itu pasti ketahuan saudara. Ya. Pada akhirnya Laban tahu. Dan kembali saudara, Yakub ketakutan. Yakub lari dari Laban. Wis balik ae leh. Balik ae maneh ndek negaraku. Balik maneh. Mungkin Esau wis lali. Ya. Mungkin Esau sudah lali. Saudara, perbuatanku harus balik lagi. Saudara. Yakub lari dari Laban. Dalam pelariannya yang kedua, Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Ini perjumpaan yang kedua. Perjumpaan yang kedua, Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di Mahanaim, dia beri nama Mahanaim, yang melihat bala tentara surga. Ya, di sana dia bertemu, saudara. Jadi pertemuan dengan Tuhan, ya, satu kali, dua kali saudara, tidak merubah karakter Yakub. Saya heran ini saudara. Kenapa ini tuh kok tidak berjumpa? Sudah berjumpa, kenapa kok tidak mengalami perubahan? Saudara, malah luwih nemen saat perjalanan kembali ke tanah Kanaan saudara. Dengan kekayaannya, dengan apa yang dia punya. Dia menuju ke rumahnya, ke tanah Kanaan, ke Esau, ya. Firman Tuhan mencatat dia bagi itu rombongan itu menjadi 4. Ya, pertama utusannya datang bawa persembahan ke Esau. Ya, datang, ya, pikirannya kenapa? Engkau apa? Esau ini dibujuk supaya luluh hatinya dengan persembahan-persembahan. Kalau enggak dia masih marah, itu dibunuh, dihabisi, masih selamat lagi. Dia kirim lagi yang kedua, dia kirim lagi yang ketiga. Sampai pada akhirnya anak bojone yang bagian terakhir juga, saudara, anak istrinya, saudara, barisan terakhir, ya, diseberangkan ke sungai Yordan, di tepi sungai Yabok, ya, itu, kok kamu kau Esau dhisik ya, apa saudara, wiji ini, Yakub iki menyelamatkan dirinya tapi mengorbankan keluargane, anak bojone dikorbano, saudara, yang penting aku selamat. Yang penting aku happy, yang penting nek dintekno kabeh aku selamat jian. Saudara, Yakub ini saudara. Tapi Tuhan itu mengasihi Yakub. Tuhan mengasihi Yakub. Saat perjumpaan yang ketiga ini saudara yang luar biasa. Ya, Kisah pasal 32 ayat yang ke-30. Yakub berjumpa kembali bersama Tuhan. Yakub berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi saudara, dia lari dari tanahnya tidak membawa apa-apa, tak nggawa apa-apa saudara ya, ke Laban. Di Laban dia kaya raya, dia mau pulang. Ya,
Tapi dia nggak bawa apa-apa karena sudah ada di depan semua. Sudah diberikan kepada Esau. Maaf bahasa saya, budal kere, mulih tambah kere. Firman Tuhan catat. Budal nggak nggawa apa-apa. Mulih jane nggawa sak karung ini saudara yo. Tapi mulih gak nggawa apa-apa. Nggawa awake dhewe tok. Anak bojone wis ning ngarep. Saudara. Tapi disitulah dalam pergumulan, kehancuran, ya, beban yang begitu berat, ketakutan, dan banyak tekanan yang dihadapi oleh Yakub. Tuhan datang menjumpai Yakub. Tuhan datang menjumpai Yakub. Dapat seorang pria. Ya, firman Tuhan dikatakan Yakub bergulat dari malam sampai fajar menyingsing. Artinya satu perjuangan. Dia berjuang. Dia bergulat. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan berkat. Dia bergulat. Untuk mendapatkan apa saudara? Kasih karunia dan anugerah. Dan dalam pergulatannya dia menang. Dalam pergulatannya dia menang. Dalam pergulatannya dia menang saudara. Dan apa saudara? Pergulatan yang berat dia menangkan. Tuhan mengasihi aku. Diganti dia namanya dengan nama Israel. Saudara tahu artinya Israel apa? Israel apa saudara? Artinya pejuang yang beroleh kemenangan dari Tuhan. Israel adalah pejuang yang beroleh kemenangan dari Tuhan, dari Allah. Gak demen-demen saudara. Pejuang yang mengalami, yang memperoleh kemenangan. Kemenangannya bukan dari manusia. Kemenangannya bukan hanya diberi, tapi kemenangannya dari Allah. Inilah perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Perjumpaan yang ketiga yang merubah hidupnya. Perjumpaan yang pertama, dia tetap menjadi penipu. Perjumpaan kedua, dia tetap tambah licik. Tapi perjumpaan yang ketiga, saudara, merubah hidup Yakub. Saudara, Yakub ini kondisinya babak belur. Ya. Dia kembali ke Esau dengan pangkal paha yang pincang. Ya, karena hasil pergulatan. Cedera, compang-camping. Saudara, remuk redam. Saudara, jangan saudara nunggu kondisi yang tidak baik. Jangan saudara menunggu remuk redam, compang-camping. Baru saudara merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kenyataannya memang banyak. Nunggu di penjara dulu, nunggu bangkrut dulu, nunggu remuk dulu. Baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari saudara kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Yakub mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan. Dan dia mendapatkan janji yang luar biasa. Dia bukan lagi seorang penipu, dia bukan lagi seorang yang licik. Tapi dikatakan bahwa dia pejuang yang beroleh kemenangan dari Allah. Haleluya. Haleluya. Itu Yakub saudara. Yang kedua. Ya sebenarnya ada lagi. Tapi saya ambil dari perjanjian baru. Yang kedua adalah seorang perempuan dari Samaria. Ada seorang perempuan dari Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saudara baca itu di rumah kisahnya. Ada beberapa hal yang kita boleh dapat pelajari dari kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, perempuan Samaria, ya, kalau saudara dengar kata Samaria pasti saudara akan ingat bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak akur. Karena orang Yahudi dia merasa sok suci. Kenapa saudara? Karena orang Samaria ini mengalami perkawinan campuran. Sehingga orang Samaria ini dikucilkan, disingkirkan. Ya. Dia tidak boleh bertemu, berkumpul, omong-omong dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini. Saudara tahu perempuan Samaria ini?
Apa yang ada di benak saudara? Perempuan Samaria ini? Siapa saudara perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini siapa saudara? Ayo siapa yang tahu? Saya kasih permen. Perempuan Samaria ini siapa? Yotam. Brian. Noah. Saya tahu perempuan Samaria ini siapa? Perempuan Samaria ini. Ada yang bisik-bisik sambil ketawa-ketawa. Mohon maaf. Sudah, perempuan Samaria ini ya, dia bilang pelacur sambil diingglu. Lebih tepatnya pelakor. Saudara tahu pelakor? Ya. Pelakor tahu pelakor? Pembawa laki orang. Perempuan Samaria ini ya saudara bilang katakan itu pelacur, saudara ya silakan. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Kalau bahasa yang agak keren, pelakor, pembawa laki orang. Kenapa saudara dibilang pelakor atau pelacur? Suaminya ada berapa? Suaminya ada 5. Waduh saudara, sakti saudara. 5 suaminya saudara. Ya, umumnya saudara ya di luar sana orang laki-laki punya istri 4 yang ketahuan, ya kan? 4 yang sah. Ya, sih enggak sah, sih enggak ketahuan. Yo. Nah, saya dulu waktu kuliah saudara, mohon maaf, ya. Saya makan di suatu rumah makan yang biasanya kalau traktiran anak-anak kampus cari yang murah. Ya, di sini juga ada, masih ada kali ya. Konon katanya rumah makan ini itu kalau berdiri di sebuah kota berarti pemiliknya punya istri di situ. Ya, rumah makan itu apa saudara? Saudara tahu sendirilah. Kalau nggak tahu ya ada wong belakangnya satu kota di Jawa Tengah. Ya itu saudara. Itu konon katanya. Ya, saya waktu buka di Mojokerto ada teman saya, saudara. Nah karyawannya ini atau pemiliknya di sini itu lagi ngerjakan sesuatu dan teman saya yang ngerjakan. Salah satu teman saya itu nyeletuk saudara. Nyeletuk omongan. Dia bilang, loh, iki. Gitu saudara. Kebetulan yang saat itu yang datang untuk itu seorang perempuan. Teman saya itu nyeletuk saudara. Memang gak duwe duga. Senangannya ceplah-ceplos saudara. Sampai teman saya mengerjakan itu tersinggung. Aduh, wong iki gak ngerti privasi. Nyeletuk saudara. Padahal saya juga nggak tahu bener atau enggak ya nggak tahu, saudara tanya sendiri sama ownernya kalau kenal. saudara kenal, saudara tanya apakah betul itu. Tapi oh ya, mumpung ingat, kita punya tetangga di desa ya, orangnya kaya raya saudara. Mohon maaf, kaya raya. Tani, saupoge saudara, saupoge. Juragan apa? Ya juragan itulah saudara saya. Pesugihannya saudara. Ya, tiap tahun dia harus nikah. Tiap tahun itu harus nikah. Salah satunya itu orang satu dusun saya itu dinikahi. Jenom saudara ya, rondo, anak situ saudara, ting saudara. Saya heran. Cerita yang umum, tiap tahun itu harus nikah saudara. Kalau nggak nikah, hartanya nggak bertambah. Oh benar saudara. Ini kenyataan dan orang-orang tahu. Nemen nih saudara. Ada. Ya. Kalau saudara kepingin tahu, datang ke rumah saya tak tutuno. Nggih lho, omahe mbok nome. Saudara, tak tutuno. Saudara. Ya, dan itu disetujui sama istrinya. Bahkan ada saudara saya bilang gini. Mbok, sampean kok digawe soro karo sing lanang. Lapo sampean ngarit, punya sapi banyak saudara. Ngarit, masak dan sebagainya. Bojomu mulai haleha enak-enak roba rabi. Terus akhirnya saudara saya bilang, dolone sapimu urip sing enak, kok kon mati enak, mati gak sok nikmati. Akhirnya saudara dicobalah itu sapinya semua, diomah sama istrinya, dibuat hidup happy saudara. Iya bener gak kalah karo bojoku seneng-seneng, aku yang melok seneng-seneng saudara. Tapi hartanya sampai hari ini juragan saudara. Bener pernah tanya pada saya beli mobil sport, ya. Pak sampean wis tuwek, mohon maaf sudah tua saudara. Ya, tapi saudara beli motor sport. Sopo iki saudara kira-kira. Seperti itu. Perempuan Samaria ini saudara. Latar belakangnya saudara. Kita belajar di situ apa saudara? Tuhan mencari, menemukan dan menyelamatkan. Ayat 4 sampai 8. Tuhan datang kepada seorang yang berdosa, perempuan Samaria.
seorang yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang Yahudi. Tuhan mencari. Ada banyak sumur. Tapi Tuhan datang kepada satu sumur. Ya, peninggalan Yakub. Ya, di situ siang hari tidak ada orang nimbo siang hari. Kenapa perempuan ini cari air siang hari? Karena supaya tidak ketahuan dengan orang lain, karena dia tahu siapa dia. Ya, dia seorang yang pendosa, seorang pelakor, katakan jadi pelacur. Siang-siang hari tidak ada yang cari air, tapi dia cari air siang hari. Tetapi di sana Tuhan mencari dia, Tuhan menemukan dia, dan Tuhan menyelamatkan dia, saudara. Orang yang berdosa itu, saudara, dicari Tuhan, ditemukan Tuhan, dan diselamatkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-18. Tuhan menerima perempuan ini tanpa melihat latar belakang. Tuhan gak melihat latar belakang perempuan ini. Perempuan ini seorang yang berdosa. Ya, seorang yang dibenci di kotanya. Seorang yang melukai banyak perempuan. Yang dicatat di sana ada 5. Ya. Sebagai hati-hati perempuan, seorang ibu, seorang istri. Bagaimana kalau suami saudara ya digondol sama wewe gombel? Bagaimana saudara? Saudara punya suami, bagaimana ketika suami saudara ya digoda sama ya Mbak Kunti? Ya. Tentu hancur, tentu sakit. Tapi Tuhan tidak melihat latar belakang seorang pendosa ini. Dia tidak melihat. Ya, dia tidak melihat. Dia menerima ya, keadaan perempuan Samaria ini. Dan yang ketiga, saudara. Dari kisah perempuan Samaria ini. Tuhan, kita belajar, Tuhan ingin kita jujur. Bahwa kita membutuhkan anugerah pengampunan dosa. Ayat yang ke-17 sampai 19. Tuhan ingin kita jujur. Perempuan ini jujur. Ya Tuhan, aku gak punya suami. Ya Tuhan, aku gak punya suami. Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan tahu keadaan perempuan Samaria ini. Ya bilang apa saudara? Ya, saya enggak punya suami, betul katamu. Karena engkau punya 5 suami. Ya, Tuhan ingin kita jujur. Beradaan kita, Tuhan ingin kita jujur. Bahwa kita membutuhkan kasih anugerah dan pengampunan dosa. Selanjutnya saudara, yang keempat, Tuhan ingin memiliki hubungan yang dekat. Bukan hanya dekat, Tuhan ingin kita lebih erat. Tuhan ingin kita lebih lagi melekat. Ya, ini menjadi semboyan saya, mendekat, erat, dan melekat. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita dapat mengerjakan segala sesuatu, saudara. Ini selalu saya bilang, mari kita mendekat. Mari kita erat dan melekat. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dapat. Tuhan ingin saudara memiliki hubungan yang dekat. Ayat yang ke-20 sampai ke dengan 26 di sana, saudara. Ya. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria. Ya. Apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Bahwa akan ada penyembah-penyembah. Ya. Perempuan Samaria ini di gunung ini. Kami berdoa karena nenek moyang kami mengajarkan seperti itu. Tapi Tuhan katakan bahwa akan datang ya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan menginginkan kita memiliki satu hubungan yang dekat, yang erat, yang melekat di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan
Yesus dengan perempuan Samaria ini mengubahkan hidup perempuan Samaria ini. Apa yang terjadi saudara perjumpaan dengan perempuan Samaria? Seorang yang berdosa. Ya. Perempuan Samaria, seorang pendosa, bertemu dengan Tuhan, menjadi bertobat. Dan pertobatannya tidak berhenti di situ. Dia bersaksi. Ya, Alkitab mencatat bahwa seluruh kota itu mendengar kesaksian tentang Yesus. Dan banyak orang yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Pertemuan yang merupakan seorang yang berdosa, seorang yang terbuang, seorang yang terpinggirkan, seorang yang menyakiti, yang seolah-olah udah ya sampah masyarakat. Tapi Tuhan mau menerima, dan perjumpaan itu merubahkan hidup seorang perempuan Samaria. Sehingga perempuan Samaria hidup ini bertobat. Dia mendapatkan kasih pengampunan, anugerah. Dan dia tidak berhenti di situ saudara. Dia menceritakan tentang Yesus ke kota. Dan banyak orang-orang yang percaya Yesus adalah juru selamat. Perjumpaan yang merubah perempuan Samaria. Ada satu lagi dengan cepat saya sampaikan karena ini berhubungan juga dengan semua yang ada di tempat ini. Perjumpaan yang ketiga, ada tokoh yang namanya Petrus. Saudara tahu Petrus? Sebelum namanya Petrus siapa saudara? Simon. Artinya Simon terombang ambing seperti gelombang. Tidak punya pendirian, ketetapan, keteguhan hati, bimbang dan ragu, itulah Simon. Perjumpaan pertama Simon dengan Tuhan adalah ketika dia ada di sungai, di danau mencari ikan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tertulis saudara di Matius, di Markus. Tertulis, kitab Injil menulis pertemuan pertama Simon Petrus ini dengan Tuhan. Pertemunya saat apa saudara? Saat Petrus menjalan mendapatkan ikan banyak? Bukan. Tapi saat Petrus mengalami kegagalan. Saat Petrus mengalami kegagalan, bayangkan saudara, semalaman bekerja, capek saudara. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat dia memberikan perahunya, ya, dia mendapatkan perjumpaan. Dia mendapatkan apa saudara? Mendapatkan ikan yang banyak. Itu perjumpaan pertama dengan Tuhan. Dan perjumpaan pertama dengan Tuhan, Petrus tahu, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan menerima. Perempuan Samaria tadi diterima ya, berdosa. Itu juga diterima. Ayo ikut aku jadi penjala manusia. Bukan hanya di situ saudara, kita tahu Petrus. Bagaimana Petrus itu saudara. Wah, Petrus itu semangat. Waduh, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Melihat mujizat Tuhan luar biasa saudara. Ya, itu saudara. Ya, saat Yesus berjalan di atas air, Petrus, aku ya kepengen Tuhan berjalan di atas air. Dituruti sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara ketika mancing di air? Ada angin, ada gelombang. Ya, tenggelam dia. Takut dia, bimbang. Sesuai dengan namanya. Waduh, kok yo saudara. Ya, bahkan Petrus dia bilang, Tuhan bilang, aku akan menderita, aku akan mati. Oh Tuhan, jangan Tuhan. Itu sampai bilang, kalau engkau mati, aku juga mati, aku juga tidak akan meninggalkan engkau. Kenyataannya saudara apa ketika Yesus ditangkap? Alkitab mencatat, dia lari saat di Taman Getsemani, lari saudara. Bukan hanya di situ saudara, saat di mahkamah keagungan dia dari jauh melihat Yesus diadili. Dia apa saudara? Dia menyangkal Yesus. Petrus ini menyangkal Yesus. Gak berhenti di situ saja. Saat Yesus bangkit, Petrus tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Gak berhenti juga di situ lagi.
Karena apa yang diharapkan tentang Tuhan menjadi raja, ya, menjadi penguasa, sesuatu yang luar biasa, ini tidak terjadi, malah mati. Dia kecewa, dia kembali lagi ke pekerjaan yang lama, nelayan cari ikan lagi. Ini gambaran orang-orang Tuhan, kita semua, ini gambaran pelayan-pelayan Tuhan. Ikut Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melayani dengan luar biasa. Saudara keluar masuk gereja beribu-ribu kali. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Seringkali saudara menyangkal Yesus saat saudara mengalami kesusahan. Seringkali meninggalkan Yesus demi hal-hal yang tidak berguna. Seringkali menganggap remeh. Si ono waktu yang ngarep. Si ono kesempatan yang lain. Terus, ini gambaran saya dan saudara. Saudara melayani, semua ini, pelayan-pelayan Tuhan atau siapapun. Tanpa terkecuali harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lanjut, saat Petrus kecewa, kembali pekerjaan yang lama. Tuhan datang. Saat Petrus dalam posisi yang gagal. Kembali gagal menangkap ikan. Tuhan menjumpai pertama saat Petrus juga gagal menangkap ikan. Tuhan menjumpai Petrus kembali. Seperti dejavu saudara. Kalau saudara baca kisah ini kemarin malam saya belajar lagi saudara. Lu ini seperti dejavu. Bagaimana Tuhan mengasihi Petrus. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia menemukan Petrus saat gagal. Dia juga menjumpai Petrus saat gagal pula saudara. Saat dia kembali ke pekerjaannya, dia tidak berhasil menangkap ikan. Di situ Tuhan menjumpai Petrus. Di situ Tuhan menjumpai Petrus. Dan disitulah titik balik perjumpaan Petrus dengan Tuhan yang mengubahkan Petrus. Saat dia tahu Tuhan masak ikan, lapar semalaman gak mendapat apa-apa. Petrus bilang, Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Seharusnya Petrus ingat saat pertama kali Tuhan memanggil saat dia gagal menjadi nelayan, gak berhasil menangkap ikan semalam-malaman. Sama ceritanya saudara. Dan dia mendapat ikan yang banyak juga. Ketika dia tahu bahwa itu Yesus, dia datang kepada Yesus. Apa yang terjadi ketika dia berjumpa dan mengalami perjumpaan yang luar biasa yang mengubahkan Petrus? Saudara, Alkitab mencatat, saudara, Petrus bukan seorang yang terombang-ambing, tapi dia menjadi batu karang yang teguh. Jadi seorang yang kuat. Di dalam Kisah 2 ayat 14 sampai dengan 41 mencatat bagaimana luar biasanya Petrus saat Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Petrus berkhotbah. 3 orang percaya tanpa takut dia ceritakan tentang Yesus. Itu perjumpaan yang mengubahkan Petrus. Petrus yang gagal, Petrus yang dianggap ya tidak layak karena dia menyangkal Yesus. Satu perjumpaan yang dahsyat mengubahkan Petrus menjadi luar biasa. Petrus bukan hanya berkhotbah dengan memenangkan 3.000 orang percaya. Dalam Kisah 3:1-10, Petrus juga menyembuhkan orang lumpuh yang mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Dan saudara tahu, di dalam Yohanes 21:15 sampai dengan 19, Tuhan pernah berbicara kepada Petrus sebelum dia naik ke surga. Menubuatkan bagaimana Petrus pada masa tuanya. Secara mencatat bahwa Petrus pada tahun 67 Masehi dia harus menderita pada zaman-zaman jemaat gereja mula-mula mengalami penganiayaan yang dahsyat. Dia bilang, Yesus tersalib kepala di atas, Petrus tersalib mati kepalanya di bawah. Itu penderitaan yang sangat saudara. Ya, ada orang-orang medis di sini bagaimana ketika
kepala saudara ada di bawah. Darah itu memenuhi otak saudara. Matinya saudara lebih ekstrim dari seorang gurunya. Dia berani menyerahkan dirinya. Kenapa saudara? Karena dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan bukan hanya satu kali, tapi itu terus menerus. Terus menerus saudara. Dan bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya harus mengalami perjumpaan pribadi? Sampai hari ini saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara dijumpai Tuhan dengan fisik, ya seperti gambar-gambar Tuhan, bersyukur. Tapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama lewat doa. Saat saudara berdoa, saat itulah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena doa bukan sekedar permohonan. Doa bukan sekedar permintaan, tapi doa adalah satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa adalah satu jembatan saudara bertemu dengan Tuhan. Doa adalah ketika saudara bercerita dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, dengan saudara membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara memuji dan menyembah Tuhan. Bersekutu dan beribadah. Melayani dengan kasih. Dan hal itu, semua ini, hari ini saudara lakukan. Di dalam saudara beribadah. Saudara hari ini berdoa. Saudara hari ini membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu pilihan saudara. Saudara hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Saudara hari ini bersekutu dan beribadah. Saudara hari ini melayani Tuhan dengan kasih. Saat itulah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hal-hal ini saudara lakukan tapi saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara pulang. Saudara tutup pintu rumahmu. Kau nangis teriak-teriaklah sama Tuhan. Kalau sudah hal ini saudara lakukan tapi saudara gak bertemu dengan Tuhan, ada yang salah mungkin dalam hidupmu. Seharusnya hal-hal ini yang kita lakukan tiap hari. Bukan hanya di tempat ini. Yakub mengalami perjumpaan di Betel, rumah Allah. Saudara hari ini ketika saudara beribadah di rumah Allah ini, seharusnya saudara bertemu dengan Tuhan. Karena apa saudara? Perjumpaan dengan Tuhan mengubah karakter seseorang. Yakub dirubah jadi seorang penipu, seorang yang licik. Menjadi pejuang yang memperoleh kemenangan dari Allah. Ya, membawa pertobatan. Seorang perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan, dia bertobat. Perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan keselamatan. Wanita Samaria tadi diselamatkan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, menerima mujizat pertolongan kelepasan dari Tuhan. Wanita pendarahan 12 tahun bertemu dengan Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan mujizat dari Tuhan. 10 orang kusta, dia berteriak kepada Tuhan, dia tahu itu Tuhan yang berkuasa. Bertemu dengan Tuhan, mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bartimius yang buta, bertemu dengan Tuhan, dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus datang ke suatu daerah yang sepi di Gerasa. Dia temukan satu orang yang kerasukan setan gila. Saat bertemu dengan Tuhan, dia mendapatkan kelepasan itu. Pertemuan dengan Tuhan mengubahkan hidup seseorang. Sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang luar biasa boleh kita alami. Mari saudara. Tuhan rindu kita berjumpa dengan Dia. Apakah kita rindu berjumpa dengan Dia? Saya yakin hari ini engkau yang rindu untuk berjumpa. Hari ini kita yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita akan bertemu dan mengalami hal itu. Buka hatimu. Buka hatimu. Terima Tuhan. Buka hatimu. Sadari keberadaanmu. Mungkin ada salah dan dosa dalam hidup. Datang kepada Tuhan, minta ampun.
Karena Dia Maha Pengasih, Penyayang. Dia mengampuni orang yang datang minta ampun, dan Tuhan pulihkan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa saat kita bertemu dengan Tuhan. Alami perjumpaan pribadi saat hari ini dengan Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Haleluya. Lewat pujian, penyembahan, doa, persekutuan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Mari saudara alami kuasa Tuhan, alami perjumpaan Tuhan. Hari ini imanmu bertumbuh, imanmu kuat. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Apapun persoalan permasalahanmu, bertemu dengan Tuhan, Tuhan bereskan. Haleluya. Mari saudara, Yesus. Buka hatimu, haleluya. Yesus. Kau di tempat ini, Haleluya. sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah. Katakan ku sanjung Kau Yesus. Haleluya. Sanjung Kau di tempat ini, Haleluya. sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, Haleluya. yang lain, Haleluya. Haleluya. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita berdoa. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia bertahta di atas pujian dan penyembah. Dia hadir. Maukah Dia menjumpai saudara? Maukah kau menerima, membuka hidupmu untuk Tuhan menjumpai engkau? Haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan. Mari tinggikan dan agungkan Tuhan. Hadirat Tuhan, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Biarkan roh Allah bekerja. Haleluya, haleluya. Oh, Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain.
lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Sekarang Kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mau berubah Tuhan, kami mau seperti firman-Mu Tuhan. Ajar kami, pimpin kami. Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam diri kami masing-masing. Kami buka hati kami masing-masing Tuhan, untuk dapat menerima firman-Mu yang kami dengar saat ini. Ajar kami Tuhan, ya Roh Kudus, pimpin kami dalam kami melakukan firman-Mu. Seperti Engkau Tuhan Yesus, kami tidak bisa sendiri Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau ya Roh Kudus dalam membimbing kami setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami yang akan datang. Tuhan, saat ini kami menyerahkan segala dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur untuk saat ini.
Kami serahkan segalanya ini Tuhan Yesus. Kami tak mampu untuk sendiri. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya firman-Mu ini terus ada di dalam setiap hati kami, setiap hari kami, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Sepulang dari gereja, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Amin saudara. Persembahan kedua dijalankan saestu bingah nderek Gusti. Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya kalau Tuhan sudah melawat kita dan kita berjumpa Tuhan, sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Amin. Perjalanan kita sepanjang minggu, kalau kita sudah berjumpa Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Andi, persembahan Ibu Wulan dan Ibu Tina. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan